Dan lebih kagetnya lagi, tunangan si anak ini sudah berusia 27 tahun dan dia adalah seorang duda, guys. Dan si duda ini sudah memiliki satu anak. Kalian bayangin aja, anak usia 12 tahun harus bertunangan dengan seorang duda yang berusia 27 tahun dan sudah memiliki anak. Padahal kan dulu aku seusia dia tuh lagi sibuk mikir mau lanjut sekolah SMP di mana ya, nanti aku SMP temennya siapa ya, bukan malah. Dan annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi bersama aku di akun YouTube Aimu Channel. Kali ini aku mau bawain cerita tentang pernikahan dini yang terjadi di Madura. Jadi guys, ada salah satu anak remaja yang berusia 12 tahun, dia menikah dengan seorang duda yang berusia 27 tahun. Dan ternyata guys, duda ini memiliki satu anak. Oke, gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kalian tonton dan simak video aku sampai habis. Dan sebelum kalian lanjut tonton video aku mau ngingetin kalian jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube aku dulu ya. Oke guys, gak usah basa-basi, langsung aja kita bahas mengenai topik kita hari ini. Jadi guys, beberapa hari kemarin sempat ada video yang viral dan sempat beberapa kali lewat di FYP TikTok aku. Jadi video itu menunjukkan seorang anak yang tengah disawer oleh beberapa orang dewasa. Nah, awalnya aku kira si anak ini sedang ada acara ulang tahun. Jadi orang-orang dewasa ini kasih hadiah lah kepada si anak itu. Atau paling enggak dia mau rekreasi, jadi dikasih uang saku sama si orang-orang dewasa ini. Tapi setelah aku baca caption dan aku scroll-scroll di komentar di TikTok, ternyata anak ini tuh sedang melakukan prosesi lamaran guys. Dan ternyata si anak yang berusia 12 tahun ini baru aja lulus SD guys. Gimana gak shock? Anak baru lulus SD udah melakukan prosesi lamaran guys. Dan lebih kagetnya lagi, tunangan si anak ini sudah berusia 27 tahun dan dia adalah seorang duda guys. Dan si duda ini sudah memiliki satu anak. Kalian bayangin aja, anak usia 12 tahun harus bertunangan dengan seorang duda yang berusia 27 tahun dan sudah memiliki anak. Padahal kan dulu aku seusia dia tuh lagi sibuk mikir mau lanjut sekolah SMP di mana ya, nanti aku SMP temennya siapa ya. Bukan malah sibuk memikirkan tentang proses pertunangan kayak gini guys. Dan ternyata guys, proses tunangan ini sangat didukung oleh kedua orang tua mereka. Malahan ternyata proses pertunangan ini adalah sebuah perjodohan dari masing-masing keluarga mereka guys. Setelah aku baca lebih lanjut, ternyata di Madura ini ada sebuah adat yang bernama adat bekalan. Jadi adat bekalan ini adalah suatu perjodohan yang dilakukan oleh para orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka. Meskipun anak-anak mereka ini masih tergolong dalam usia dini atau usia yang masih sangat kecil guys. Jadi sebelum dilakukan proses bekalan atau lamaran ini, para anak-anak ini ditanyai dulu guys sama orang tua mereka, mau atau tidak untuk melanjutkan proses bekalan ini. Dan kebanyakan dari anak-anak itu mengiyakan tawaran orang tuanya, ya gimana gak diiyakan. Kan mereka masih gak tahu apa itu proses pernikahan, apa itu proses bekalan. Ya mereka mau-mau aja dan banyak dari para orang tua ini memaksa agar anaknya mau untuk melakukan proses perjodohan atau bekalan ini guys. Ingat ya guys, gak semua orang di Madura ini melakukan proses bekalan ini guys. Tapi kalau dilihat dari segi mayoritas, memang kebanyakan dari mereka melakukan proses bekalan ini guys. Karena mereka menganggap pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Jadi mereka mulai mempersiapkan pernikahan anaknya sejak anak mereka berusia dini atau masih tergolong sangat muda guys. Aku juga baca beberapa artikel katanya proses bekalan ini juga diiringi dengan nikah siri guys atau nikah secara agama. Kalau mereka mau nikah secara itu gak bisa soalnya usia mereka masih belum mencukupi umur. Sedangkan standar pernikahan di Indonesia itu minimal harus berusia 19 tahun guys. Karena para orang tua ini mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, akhirnya para orang tua pun memutuskan untuk melakukan proses nikah siri guys. Dan kebanyakan dari orang tua yang melakukan proses perjodohan atau bekalan ini guys, mereka mempunyai pola pikir, ngapain sih nyekolahin anak tinggi-tinggi, ntar ujung-ujungnya juga ada di dapur.
ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah. Jadi mereka berpikir daripada ngeluarin biaya yang gak sedikit untuk sekolah, mereka lebih memilih untuk menjodohkan anak-anak mereka, guys. Padahal usia segitu yang masih 12 tahun, itu lagi baik-baiknya loh guys untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik anak, intelektual anak, dan juga psikologis anak guys. Jadi miris banget kalau adat seperti itu masih terus berkembang dan masih terus dipertahankan oleh sebagian masyarakat kita yang ada di Indonesia guys. Karena itu sangat merugikan anak-anak mereka sendiri. Kalau berhenti di proses bekalan aja atau tunangan aja masih bisa ditoleransi ya guys. Tapi kalau sudah berlanjut ke proses pernikahan, apalagi si anak ini masih 12 tahun, menurut aku orang tuanya ini terlalu egois ya guys. Karena usia 12 tahun ini adalah usia di mana anak ini mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan masih butuh kontrol dari keluarga. Dan mereka harus menikah. Menurut aku orang tua ini sangat-sangat egois karena mereka ini masih belum cukup kesiapan mental emosional, mereka belum siap dari aspek kesehatan, mereka juga belum siap dari aspek perekonomian, dan mereka juga belum tahu cara membina keluarga dengan baik guys. Apalagi sampai memasuki proses kehamilannya guys. Memang secara teknis para wanita ini bisa hamil dan melahirkan saat mereka memasuki usia pubertas dan sampai menopause. Jadi sekitar usia 12 tahun sampai 51 tahun guys. Tapi dokter juga sudah menyimpulkan dan mereka juga menjelaskan bahwa sebaiknya usia optimal wanita untuk hamil adalah sekitar usia 20 tahun sampai 35 tahun guys. Dan di usia ini, para dokter menganggap bahwa ibu sudah siap baik secara psikis, mental, emosional, dan juga secara fisik. Mereka dianggap sudah siap untuk hamil dan melahirkan guys. Bukan di usia 12 tahun mereka hamil. Karena kehamilan yang terjadi pada usia dini, apalagi dalam usia 12 tahun, si ibu ini akan mengalami ketidaksiapan untuk merawat kehamilannya, merawat bayinya, menjaga pola makannya, sehingga akan menyebabkan si bayi ini mengalami banyak masalah guys, seperti masalah stunting, penurunan berat badan, keguguran, dan bahkan kematian pada anak dan bayi pun juga mengancam keselamatan si ibu yang hamil di usia 12 tahun guys. Jadi pemerintah pun juga sudah melarang dan sangat mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan dini yang akan mengakibatkan banyak masalah yang akan muncul guys. Dan sudah banyak buktinya ya, sekarang di Indonesia banyak terjadi KDRT, perceraian dini. Ya karena apa? Karena si pasangan suami istri ini masih belum siap sebenarnya untuk mengalami atau melakukan pernikahan mereka. Jangan sampai keegoisan orang tua yang ingin menikahkan anak mereka di usia dini ini yang menyebabkan permasalahan-permasalahan yang sudah aku jelaskan tadi guys. Toh mereka juga masih kecil, mereka masih butuh waktu untuk main, mereka butuh waktu untuk sekolah, mereka butuh waktu untuk mengejar impian mereka sendiri. Kan kalau nanti sudah dewasa, mereka juga ngerti waktunya nikah, gak perlu disuruh. Dan jangan sampai adat dan kebiasaan di suatu daerah ini menyebabkan kerugian di seorang anak, apalagi di masa depan anak sekecil ini guys. Seperti yang kita ketahui, menikah ini adalah sesuatu hal yang gak gampang dilakukan guys. Dan sebelum menikah kita harus mempersiapkan banyak hal. Kita harus mempersiapkan mental kita, fisik kita. Kita juga harus membutuhkan ilmu-ilmu untuk membina rumah tangga yang baik dan benar. Dan setelah menikah kita juga pasti akan mempunyai anak guys. Jadi kita juga butuh ilmu untuk mengasuh anak dan mendidik anak dengan baik. Dan di agama aku, pernikahan adalah ibadah yang sangat panjang dan sangat besar pahalanya guys. Ya, karena apa? Karena ibadah ini dilakukan satu kali seumur hidup. Jadi memang akan banyak rintangan dan masalah-masalah yang akan muncul. Jadi memang kita diuji untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di pernikahan. Jadi maka dari itu, di dalam ibadah pernikahan ini di agama aku pahalanya sangat besar banget guys. Oke guys, itu tadi beberapa isi pembahasan tentang topik hari ini dan saran dari aku semoga adat yang merugikan banyak orang, apalagi merugikan seorang anak, dapat segera dihapuskan dan dihilangkan ya guys. Dan buat para orang tua, kalian harus bertanggung jawab atas kehidupan dan pendidikan anak kalian sendiri. Jangan sampai karena masalah perekonomian kalian malah menjerumuskan anak kalian yang masih kecil
ke pernikahan dini seperti kisah yang aku ceritakan tadi. Itu dulu saran dari aku, dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi dan pengen ceritanya aku up, kalian langsung aja kirim cerita kalian di email yang ada di bio deskripsi YouTube aku. Sekian dulu dari aku, dan thanks so much for watching. Bye!